Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sarah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai progres tugas akhir dengan judul Rumah Sakit Khusus Gangguan Depresi Mayor untuk dengan menggunakan pendekatan healing environment. Dari asistensi sebelumnya, sebelumnya kan sudah diubah mengenai masanya yang tadinya terlalu masif. Di sini coba saya besarannya coba saya kurangi dan tidak memasukkan ruang-ruang yang dianggap tidak terlalu penting. Jadinya hasil akhir masanya seperti ini. Kemudian dari dari hasil masa tersebut coba digolongkan lagi ke zonasinya masing-masing, di mana zonasinya dibagi 3, yaitu berdasarkan pelayanannya, kemudian berdasarkan privasi dari kegiatan yang dilakukan, dan berdasarkan tingkat resiko. Untuk pelayanannya sendiri, zonasinya dibagi menjadi 3. Untuk yang abu-abu paling muda, ini merupakan zona pelayanan medik dan perawatan. Beberapa instalasi yang ada di dalamnya itu seperti IGD, IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Sedangkan untuk zonasi pelayanan penunjang itu yang berwarna abu-abu tua. Di sini di bawah warna hitam ini ada abu-abu tua, itu salah satu penunjang, yaitu ada radiologi dan laboratorium. Sedangkan yang di belakangnya itu ada instalasi instalasi terapi. Kemudian untuk pelayanan administrasi itu yang di blok berwarna hitam merupakan zona pelayanan dan pengelolaan rumah sakit. Di sini zona pelayanan penunjang awalnya diletakkan di dekat IGD di area sebelah kiri. Tetapi karena pelayanan yang diberikan di area penunjang ini tidak hanya melayani IGD, tapi dia juga harus melayani dari pasien rawat inap dan rawat jalan, sehingga diletakkan di tengah-tengah, sehingga letaknya itu diubah ke bagian kanan. Jadi dia juga nggak terlalu jauh kalau dijangkau dari area rawat inap, rawat jalan, dan IGD. Kemudian zonasi yang berikutnya ada mengenai privasi kegiatan, di mana dibagi 3, ada public, semi-public, dan private. Untuk publiknya sendiri merupakan area IGD dan rawat jalan. Semi-public merupakan area penunjang seperti radiologi, laboratorium, dan instalasi terapi. Sedangkan untuk private-nya itu hanya ada area pengelolaan dan rawat inap. Kemudian dari tingkat resiko, di sini ada yang resiko sangat tinggi, yaitu IGD. Kemudian resiko tinggi itu ada laboratorium dan radiologi di bawah area berwarna kuning ini. Kemudian sedang itu ada rawat jalan, rawat inap, dan terapi. Sedangkan dengan tingkat resiko paling rendah itu ada di area pengelolaan rumah sakit. Untuk healing garden-nya sendiri, awalnya itu hanya terletak di bagian tengah dari masa 2 dan 3, tetapi untuk menunjukkan identitas dari kalau ini tuh rumah sakit yang menangani masalah kesehatan mental dengan menggunakan healing garden, jadinya healing garden nggak hanya terletak di bagian tengah aja, tapi dia juga bisa dilihat di bagian depannya, di mana zonasinya jadinya dibagi 2. Yang tengah ini dikhususkan untuk pasien, baik itu pasien rawat jalan maupun rawat inap. Kalau yang bagian depannya ini bisa dinikmati oleh pengunjung lain selain pasien, yang bisa juga menjadi identitas dari rumah sakit. Kemudian di sebelumnya juga dibahas mengenai yang aktif pasif di gardennya itu sendiri.
karena untuk yang di bagian private-nya, yang healing garden khusus untuk pasien itu tetap sama, dibagi jadi 2, ada aktif dan pasif. Tapi kalau untuk di pabriknya sendiri, itu hanya menyediakan kegiatan pasifnya aja. Karena kalau misalnya juga disediakan kegiatan aktif, itu takutnya malah mengganggu dari proses penyembuhan si pasien, karena si pasien ini membutuhkan suasana yang tenang dan kondusif. Sehingga pada bagian depan Healing Garden hanya melayani kegiatan pasifnya aja. Kemudian karena poin utamanya adalah taman itu sendiri, Healing Garden, pada rumah sakit ini untuk orientasi setiap instalasi yang ada di masa 2 dan 3, di sini ada instalasi rawat jalan, ada instalasi pengelolaan rumah sakit, ada instalasi penunjang seperti laboratorium, radiologi, instalasi terapi, sama instalasi rawat inap. Semua orientasinya menuju ke Healing Garden-nya, karena Healing Garden merupakan poin utama dari perancangan ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.